Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita masih diberkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Semoga apa yang nantinya kami bahas menjadikan satu bentuk peringatan hati kita untuk lebih baik dan lebih amanah ketika mengemban dari segala apapun yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan saat ini kami akan membahas terkait masalah liarnya hawa nafsu pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu, setiap diri manusia itu mempunyai satu kewajiban yang diemban oleh diri kita masing-masing, yang dulunya kita sudah berjanji pada Allah bahwasannya kita siap untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Berkenaan dengan hal itu, maka di dalam diri manusia Allah telah menguji dan mengizini dan melimputkan terhadap diri kita sebagai hamba yang disebut sebagai nafsu. Manakala nafsu pada diri Anda itu kau biarkan, maka nafsu itu akan menjadi nafsu yang sangat liar. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu tidak henti-hentinya untuk mengajak hati kita untuk melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak akan terbebaskan hati ini dari kekejaman hawa nafsu manakala nafsu itu tetap kau biarkan dengan liar. Di dalam manusia hatinya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, dia selalu membiarkan hawa nafsu dalam dirinya itu liar. Kelompok yang kedua selalu mawas diri atau menjinakkan hawa nafsu pada diri kita. Bapak Ibu, kelompok 1 dan 2 ini yang kami sebut sebagai ahli hijab dan ahli zuhud. Apa dampak resiko manakala nafsu pada diri kita itu kita biarkan dengan liar? Mungkin sedikit
kami akan membahas terkait masalah keliaran nafsu pada diri kita masing-masing. Di antara adalah sampai kapanpun hati ini akan menjadi budaknya hawa nafsu. Secara otomatis dalam hati tidak akan pernah bisa untuk diajak mendekat, menghilangkan dari semua apa yang menjadi kepentingan hawa nafsu. Secara otomatis kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasanya di dalam diri ini telah tersanding yang namanya nafsu nafsiyah dan amarah. Manakala dua nafsu ini belum terjinakkan di dalam diri kita, apa yang terjadi? Selalu kita tidak akan pernah bisa menerima atas semua apa yang telah diberikan Allah, lebih-lebih hal-hal yang berkenaan dengan ketidakcocokan terhadap hati kita. Di situ bisa menjadi emosional, menjadi angkuh, menjadi riya, takabur, selalu marah-marah manakala tidak sesuai dengan apa yang dikarepkan oleh hawa nafsu pada diri kita. Hal itu tidak hanya terjadi ketika saat ada kaitannya dengan ekonomi. Satu misal, kita kata nafsu di dalam diri kita, apa yang menjadikan kebutuhan kita, entah berkenaan dengan anak, dengan langsung pribadi kita, tidak tercukupi, kira-kira bagaimana? Muring-muring toh, ngamuk-ngamuk toh. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Akhirnya kalau ini kita biarkan akan menjadi satu penyakit berat pada diri kita. Subhanallah, penyakitnya itu macam-macam, ya. Ada penyakit di situ yang disebut penyakit darah tinggi. Ada lagi penyakit yang di situ disebut penyakit diabetes. Penyakit yang sangat tinggi-tinggi ku berangkati teko hati marah. Wis tah pokoke cocokne gak cocok nanggone apa sing dikarepno nafsu pada diri kita, kita selalu ngamuk dan ngamuk, marah dan marah. Resiko, konsekuensi akibat daripada nafsu yang belum terjinakkan itu dampaknya terhadap diri kita. Diri kita sendiri, bukan orang lain. Diri kita sendiri. Yang tadinya hanya menjadikan satu penyakitnya hati, akhirnya merantak jadi penyakitnya jasad, ya. Kate ngono sumpek, kate ngene sumpek. Mau ke sana itu mang hati ribut, mau ke sini hati ini ribut. Subhanallah. Bagaimana ada perubahan dalam hati ini kalau terus-menerus kita biarkan nafsu dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, resiko akibat ketika saat nafsu itu kau biarkan liar, itu pasti dampaknya ketika saat kita marah-marah, ketika saat hati ini tidak bisa menerima
maka di sekitar kita suasana pun tidak nyaman. Di sekitar kita pasti suasananya tidak kondusif. Ingat, ketika baginda Rasul habis melakukan perang Badar Kubro, ya, bersama dengan para sahabat, salah satu sahabat tanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, adakah perang yang melebihi dengan perang ini?" Apa jawabannya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah, perang ini yang paling dahsyat ini iku raeneng saamput-ampute. Artinya gini, perang Badar Kubro ini masih perang kecil. Ada perang yang lebih besar di tengah-tengah umat saya, gitu. Itu yang dimaksud Rasulullah adalah perang melawan hawa nafsu. Semua nafsu itu liar. Karakter sifatnya adalah liar sekali. Yang intinya Allah telah menjelaskan dalam satu ayat bahwasanya akan selalu menyeret dan mengajak diri Anda untuk melalaikan hati ini pada Allah. Bisu, pengertian bisu di situ adalah hati ini lewat berbagai cara hawa nafsu untuk melalaikan hati ini pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai bahwasanya semua apa sekecil persoalan dan sebesar, kalau itu yang berperan Allah, secara otomatis hati kita tidak nyaman. Hati kita akan menjadi hati yang atos. Sembarang nekak keturutan karepe ngono berdodok, ya. Seperti batu, lebih atos, lebih keras daripada batu itu sendiri. Jikalau kau membiarkan keadaan hatimu seperti ini, sampai mati pun akan tetap seperti ini. Padahal Allah, illa rahima rabbi, di situ ada nafsu yang dirahmati. Siapa? Diri Anda yang telah menjinakkan hawa nafsu sehingga ketika saat problematika apapun yang kita hadapi, hati ini selalu bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis, ya, di sekitarmu juga nyaman. Di sekitarmu juga nyaman. Anak istrimu nyaman. Tetapi kalau kau biarkan sedikit aja perkara yang tidak sesuai, omongan atos, dasarnya iku mau. Itu tadi dasarnya hati kita, dalam diri kita nafsu kita biarkan menjadi nafsu yang liar. Sampai diibaratkan nafsu itu ibarat kuda, ya. Ibarat kuda. Kuda manakala belum jinak, terus di situ kau tumpangi, bagaimana? Pasti kau akan dijatuhkan. Itu kuda, gitu. Lah proses untuk menjinakkan hawa nafsu, proses untuk menjinakkan kuda, ini tidak semudah kita membalikkan kedua belah tangan. Ada proses-proses tersendiri. Kita diwajibkan untuk menanggalkan semua apa kepentingan hawa nafsu, walau tetap ini harus kita berangkati.
harus kita jalani, walaupun hal-hal yang paling kita senangi dalam kehidupan di dunia ini wajib kita tinggalkan secara hati dalam rangka untuk belajar mencintai Allah katimbang mereka-mereka itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara tentang bagaimana cara menjinakkan hawa nafsu, sudah sering kami bahas ya. Yang jelas semuanya itu tidak terlepas dari ketekunan hatimu beruzlah, berzuhud melalui zikir niku. Kuncinya mung ada di situ. Kuncinya hanya ada di situ. Ya. Sebab mohon maaf, kita sudah tahu akibat daripada resiko bila mana nafsu itu masih liar dalam diri kita. Yang ketiga, apa konsekuensi akibat daripada manakala nafsu pada diri kita itu selalu dalam keadaan liar? Kita pasti selalu protes menyang Allah. Sitah ketemu dalane ning di awak diprotes nang Allah iku. Ya. Bahkan di situ kita ditengarai hukum, kita telah mengatur Allah, bukan kita yang diatur. Kira-kira kawula sing kaya ngene iki duwe tata krama ora? Kira-kira hamba yang seperti ini apa mempunyai etika pada Allah? Terus bagaimana letaknya kita dikatakan protes? Terus bagaimana letaknya kita dikatakan ngatur Gusti Allah itu di mana? Mohon maaf sedikit akan kami jelaskan. Tatkala nafsu dalam diri kita itu liar, ya. Dan Allah mengutik apa? Sedikit menguji dalam diri kita terkait masalah anak, istri, harta benda, suami, atau hal yang lainnya yang dimunculkan Allah yang tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Pasti kita akan menerima dengan hati yang susah. Bahkan ini kita ucapkan secara fisik. Bentuk di dalam hati ada segerombolan penyakit. Munek-munek, cara ibarati barongan, ono barongane. Ada sumber apa ya? Bukan sinar, tetapi api yang membara. Bentuknya hati ini kalau bisa jangan. Akhirnya dalam hati ada amarah dan lain sebagainya. Ini bentuk kalau kita protes dengan Allah. Susah tak? Dan kita tidak terasa kalau kita ditengarai dan dihukumi kalau kita protes nang Allah. Kita telah memungsuhi Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Merugilah kita. Cuman kita tidak merasa merugi. Kita telah memungsuhi Allah, telah kita menghujat Allah, tetapi kita tidak merasa menghujat. Dari Gusti Allah ini, wah aku kok diatur. Ini kalau saya bahasakan bahasa manusia, aku kok diatur. Mestinya kau yang saya atur. Kau kok ngatur-ngatur aku, bagaimana toh? Ini sudah sering terjadi pada diri kita disebabkan karena
nafsu yang ada pada diri kita itu masih termasuk nafsu yang liar. Subhanallah. Terus lagi kita dikatakan mengatur Allah di dalam hati kita, seakan-akan tidak mau perkara yang kita inginkan dikarenakan gak cocok miturut sifat basariah kita sebagai manusia. Itu juga bentuk kalau kita itu dihukumi mengatur Allah. Kalau nafsu yang sudah jinak tidak seperti itu. Apapun keputusan Allah, apapun kehendak Allah, kita cuman diem dan menikmati. Secara otomatis hatimu tidak akan pernah protes terhadap Allah. Seperti air yang mengalir nih kalau Pak ya. Air yang mengalir ke utara, ke selatan, udah ikuti arus. Di situ ketemu apapun, bertemulah kita selokan yang banyak sampahnya. Air nggak pernah mengeluh. Dia mengikuti arus ketetapan Allah. Dan ini tidak bisa kita jalankan manakala hati ini, nafsu di dalam diri itu masih liar. Kalau sudah jinak, itu tadi illa rohima rabbi, kecuali nafsu dirahmati, ya. Nafsu yang dirahmati itu adalah satu hati, satu jiwa, satu ruh yang selalu makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang gini saja, bagaimana hatimu itu selalu dalam keadaan berkhidmat kepada Allah. Otomatis Anda tidak boleh melepaskan tindakan zuhudmu di setiap saat dan waktu melalui berzikir tersebut. Ini Bapak Ibu ya, hal-hal yang menjadikan hati kita itu menjadi tidak kondusif dikarenakan nafsu masih liar. Sekarang tinggal pilih Anda. Tinggal pilih membiarkan nafsu pada dirimu untuk selalu liar, apakah justru ada tindakan nafsu dalam dirimu itu menjadi nafsu yang lemah atau nafsu yang sudah jinak. Tapi ketahuilah, sejinak apapun nafsu, dia akan merencanakan sesuatu untuk menikammu dari belakang. Anda ingin tidak bisa tertikam oleh hawa nafsu, hanya satu, waspadalah. Bentuk kewaspadaan Anda harus selalu memegang tali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yakfur bitaghut wa yu'min billah. Hatimu selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kau tetap memilih untuk menjadikan nafsu itu liar terus-menerus, bahkan lebih liar daripada yang liar, terserah, itu keputusan Anda. Tapi satu hal yang kau ingat, ketika saat nafsu kau biarkan liar, memang betul Anda selalu dalam kehidupan yang nikmat. Tapi kenikmatan yang seperti ini sifatnya hanya sementara, hanya sesaat. Tetapi harus kau ingat juga, kullu nafsin dha'iqatul maut. Anda suatu saat akan mengalami satu kepastian, yaitu mati. Oleh karenanya,
Saya memberikan motivasi aja, saran saya. Lekaslah hatimu bertobat kepada Allah sebelum kematian itu menjemputmu. Entah kapan, semuanya dirahasiakan Allah supaya Anda tidak menunggu waktu kapan dan kapannya, alias harus lekas dan lekas untuk bertobat kepada Allah supaya nafsumu menjadi jinak. Oke, Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan liarnya hawa nafsu. Itu akan menjadikan akibat yang sangat fatal dan buruk atas kejiwaan Anda pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.